kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah kami, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata
Lebih dari segalanya kami sembah Engkau Tuhan. Lebih dalam, oh haleluya. Dalam roh dan lebih lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Tidak ada kata-kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau bagi kami. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Seperti-Mu
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kita renungkan kebaikan Tuhan Yesus bagi kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora bataka syiala rabalara rabataka ya rabalara rabalara rabalara. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lebih lagi kami tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan semua bangkit berdiri katakan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Rabatakasya. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi, lebih lagi bagi Tuhan Yesus, dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Sungguh besar. Amin Tuhan. Sungguh indah. Ya Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian dan hormat kami. Sorak-sorai kami hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita siap yang memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan orang percaya lebih dahsyat lagi saudara. Lebih kuat lagi. Haleluya. Shalom bagi kita semua, shalom. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Haleluya, salam sehat bagi kita semua. Saudara sehat-sehat dan baik-baik saja, amin. Semua diberkati, mari beri salam kiri kanan, salam sehat saudara. Salam sehati bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya, saudara siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu
kasih, Engkau perlindungan dan kekuatan kami Tuhan. Bagimulah segala pujian hormat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah memuji Engkau, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit
terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Engkau kembali boleh membawa kami tiba di minggu yang baru ya Tuhan. Hari di mana kami kembali datang untuk menaikkan ucapan syukur kami. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Tuhan, dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami di sepanjang hari-hari kami. Selain hari ini kami datang untuk mengasihi-Mu ya Tuhan. Selain hari ini kami datang untuk mempersembahkan korban persembahan kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima apa yang kami persembahkan pada hari ini ya Tuhan. Ada ukupan, ada bau-bauan yang wangi dari tempat ini yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh Rabaka Syakara Labataka Narunaba Sakara. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami dalam setiap kekurangan dan dalam setiap kelemahan kami. Engkau yang meluruskan, Engkau yang menyempurnakan setiap jalan-jalan kami ya Tuhan. Tuhan, berfirman-Lah bagi setiap kami pada hari ini. Perdengarkanlah suara-Mu yang lembut, perdengarkanlah suara-Mu yang manis, yang akan menjamah, mengubahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu sekali lagi ya Tuhan dengan minyak yang baru. Bahkan umat-Mu yang di tempat ini ya Tuhan, Tuhan jamah kami, urapi kami. Kami serahkan waktu-waktu kami di sepanjang daripada hari ini dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya mengucapkan shalom, menyapa bagi Bapak Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan live streaming pada hari ini. Dan Bapak Saudara juga di tempat ini, saya mengucapkan sekali lagi shalom. Nah, puji Tuhan, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh mempersembahkan menyampaikan firman Tuhan yang bagi umat Tuhan yang ada di gereja GBI Victory ya, Jemaat Victory ya. Nah, puji Tuhan. Nah, terima kasih untuk Bapak Pendeta Polta Simajuta ya, bahkan seluruh tim pengembalaan ya. Saya dihubungi oleh Bang Johannes Panjaitan ya. Hari ini katakan saya diminta untuk boleh sharing firman Tuhan. Nah, ini merupakan satu anugerah, satu kesempatan bagi saya, saudara-saudara saya berada di tempat ini. Saudara, puji Tuhan ya. Nah, terima kasih ya Pak Polta ya untuk kesempatannya. Nah, saudara, tema daripada firman Tuhan pada hari ini, saudara, ini berbicara tentang integritas dan berbicara tentang yang namanya kemenangan. Nah, saudara, kalau kita melihat atau kita mempelajari tentang integritas dan tentang yang namanya kemenangan, saudara, ini dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara, terkadang kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita itu merindukan supaya perjalanan kita, saudara, di sepanjang hari-hari kita itu kita memperoleh yang namanya kemenangan. Saudara, ya, memang untuk memperoleh kemenangan, untuk mempertahankan kemenangan, saudara, ini tidak semudah kita ini membalikkan telapak tangan kita. Saudara, untuk menerima hidup dalam kemenangan, saudara, saya percaya, saudara, ini membutuhkan proses yang begitu panjang. Nah, mungkin saudara di sepanjang tahun yang lalu, di tahun 2020, saudara, begitu banyak kekalahan demi kekalahan yang saudara terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kita bekerja, dalam kita usaha, dalam kita berumah tangga, dalam kita menjalankan hari-hari kita, saudara, kita menemukan jalan buntu. Sehingga saudara lihat kita mengalami deadlock dalam kehidupan ini. Saudara, tidak ada jalan keluar. Sepertinya yang kita lakukan, yang kita alami itu adalah kekalahan. Seperti yang kita, saudara, yang kita alami dalam hidup ini, saudara, kita ini mengalami kejatuhan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, ya, saya berdoa, bahkan kita berdoa bersama-sama memasuki tahun 2021 ini. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Dan saudara, ya, apa yang harus kita perhatikan, saudara? Saudara, oleh karena kemenangan ini, saudara, ini tidak bisa terjadi begitu saja.
Nah, saudara, jemaat di tempat ini adalah jemaat victory. Victory itu artinya kita itu menerima kemenangan. Nah, saudara, untuk menerima kemenangan, saya percaya ini, saudara, kita membutuhkan yang namanya integritas dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Sekali lagi, saudara, untuk memperoleh, untuk menjalani kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita itu harus menjalani hidup kita itu berdasarkan yang namanya integritas. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sudah mendengar hari-hari ini pesan-pesan Tuhan, ya, bahwa tema daripada di mana penggembalaan kami, saudara, salah satunya itu adalah berbicara tentang yang namanya integritas. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya, kalau kita memperhatikan, ya, kata daripada integritas, ya. Nah, di dalam bahasa Latin, saudara, kata integritas itu adalah integer. Nah, kata integer, saudara, ya, itu artinya utuh. Kata integer, saudara, itu artinya lengkap. Kata integer, saudara lihat, itu artinya sempurna. Jadi saudara perhatikan, ya, kalau saudara kita mau meraih kemenangan di tahun 2021 ini, saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan yang namanya integritas. Saudara, dalam bahasa asli juga, saudara, kata integritas, saudara, itu tidak beda jauh dari bahasa Latin. Saudara, kata integritas juga itu dikatakan, saudara, itu berbicara tentang satu hal, berbicara tentang sebuah keutuhan, komplit, lengkap. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, sebagai pribadi atau sebagai seorang manusia, saudara, hidup kita ini tidak akan lengkap. Hidup saya dan saudara itu tidak akan sempurna, saudara, kalau kita ini tidak memperhatikan yang namanya integritas dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara, hidup kita tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kalau saudara kita ini tidak memperhatikan yang namanya integritas. Kita tidak akan bisa menjadi manusia seutuhnya. Kita tidak akan bisa menjadi manusia, saudara lihat, yang sempurna kalau kita ini tanpa ada yang namanya integritas. Saudara, dunia ini sedang mencari yang namanya integritas. Kata integritas, saudara, juga itu salah satunya itu berbicara tentang yang namanya kejujuran. Nah, seorang pengusaha, ya, seorang konglomerat, saudara, pada waktu dia saya nggak usah sebut namanya, ya, dia ditanya, ya, pada waktu dia menjaring atau memilih karyawan-karyawan, ya, di dalam sebuah perusahaannya, ya, saudara, maka si penanya ini bertanya kepada pemilik perusahaan ini. Dia berkata, kira-kira apa yang menjadi syarat utama bagi Bapak dalam memilih sebuah karyawan dalam setiap pekerjaan yang Bapak itu geluti sebagai seorang pengusaha? Saudara, seorang pengusaha ini dikatakan bahwa saya itu tidak mencari orang yang pintar. Ya, saudara, ini perkataannya itu membuat saudara, ya, karyawan-karyawan yang pintar itu matanya terbuka. Ya. Dia katakan bahwa saya ini tidak mencari karyawan-karyawan yang hanya memiliki yang namanya kepintaran saja secara IQ mereka. Akan tetapi, saudara, perusahaan di mana kami mengelola, saudara, maka kami ini mencari orang yang memiliki yang namanya kejujuran, integritas. Karena kenapa? Kalau pengetahuan, kalau kepintaran itu bisa dipelajari. Artinya, saudara, dia sekolah, dia S1, S2, bahkan dia bisa masuk dalam doktoral. Saudara, artinya apa? Pengetahuan itu bisa dipelajari. Akan tetapi, kalau yang namanya kejujuran, kalau yang namanya integritas, saudara,
ini sekolahnya panjang. Saudara, ini harus lahir itu daripada waktu dia masih kecil, pada waktu dia anak-anak, pada waktu dia bertumbuh remaja, sampai dia dewasa. Saudara, maka orang tuanya itu mulai melatih, orang tuanya mulai mendidik dia, orang tuanya saudara lihat mulai mengajari dia tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Dan saudara, untuk mendapatkan, melahirkan integritas, saudara, itu harus pada waktu dia masih kecil. Dan saudara, ya, itu membuka mata daripada para karyawan-karyawan. Ternyata saudara lihat, perusahaan-perusahaan itu mencari bukan hanya orang pintar saja, tetapi orang yang memiliki yang namanya integritas, atau salah satunya adalah kejujuran. Nah, saudara, saya masih kecil, saya ingat bapak saya itu adalah seorang dokter. Nah, beliau itu adalah tamatan daripada UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah, ini universitas yang saudara ini sangat-sangat favorit yang ada di Indonesia. Nah, tahukah saudara, ya, saya pada waktu masih anak-anak, saudara, kami itu diajar dan betul-betul dididik, dilatih sama orang tua saya. Karena saudara, maaf ya, padahal orang tua saya dulu itu bukan orang Kristen. Beliau ini adalah, maaf ya, beliau ini adalah latar belakangnya itu orang Muslim. Ya. Tetapi puji Tuhan, sekarang dia sudah terima Yesus, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya. Nah, tetapi saudara, pada waktu kami anak-anak itu kami diajar, dididik bagaimana yang namanya kejujuran, bagaimana yang namanya, saudara lihat ya, integritas itu. Saudara tidak boleh bohong. Ya. Tidak boleh berkata bohong. Saudara, kalau sudah bohong, pak, rotan itu melayan, saudara. Ya. Saya ingat, saudara, seumur hidup saya baru satu kali saya bolos sekolah. Itu pun karena diajak daripada sepupu saya. Itu pada waktu SD. Ya, sepupu saya kebetulan orang tuanya uangnya banyak, saudara, saya diajak pergi makan durian pada waktu itu. Sehingga saya bolos sekolah pada waktu itu. Nah, bolos sekolah, saudara, dilapor sama orang tua, guru lapor sama orang tua, kenapa saya nggak masuk? Saudara, saya coba untuk bohong. Saudara, di rumah itu kena rotan, saudara. Ini rotan semua di sini, saudara. Ya. Semenjak hari itu kapok, saudara. Ya. Nah, saudara, ya. Jadi saudara lihat, untuk menjalani integritas dalam kehidupan kita, saudara, ini membutuhkan yang namanya proses dalam kehidupan ini. Saudara, dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh kita melihat hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam integritas. Saudara, kita sudah tahu sama, kita sudah mendengar sama-sama. Saudara, kita sudah mendengar ada hamba Tuhan yang bernama Daud. Saudara, seorang pribadi, Alkitab menyebutkan dia mendapatkan sebuah predikat sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan dalam perjanjian, dalam firman Allah, perjanjian baru, perjanjian lama, hanya ada 3 orang yang mendapat predikat itu sebagai pribadi yang berkenan. Yang pertama itu dalam perjanjian baru, itu adalah Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama ada 2, yang pertama adalah Daud, dan yang kedua itu adalah Henok. Saudara, bayangkan seorang pribadi yang mendapatkan predikat berkenan. A man dikatakan after on my heart. Saudara, pribadi yang dikatakan detak jantungnya itu senada, seirama dengan Tuhan, itu Daud. Bapak Ibu, bayangkan. Saya pada waktu mempelajari kehidupan tentang Daud, saudara, jujur, secara manusia, Daud itu tidak punya kategori untuk hidup mendapatkan predikat sebagai pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Lihat saja kehidupan Daud, dia punya kehidupan sisi-sisi gelap. Dia pernah jatuh dalam dosa dengan Batseba. Yang kedua, Daud itu sebagai pembunuh. Dia sebagai warrior, artinya tangannya ini penuh dengan darah. Daud juga, saudara, begitu banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupannya. Dia pernah salah, saudara lihat, cara untuk memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim itu menuju Yerusalem dengan menggunakan pedati.
Saudara, itu kekeliruan Daud. Itu kesalahan Daud. Tapi aneh, seorang yang bersalah, yang punya latar belakang, tetapi saudara lihat, Tuhan itu menyebutkan dia sebagai pribadi yang berintegritas. Sebagai pribadi, Alkitab katakan yang memiliki yang namanya apa? Saudara, perkenanan Tuhan. Dari mana sisi kita bisa melihat itu? Saudara, sebagai manusia, mungkin ukuran manusia, pada waktu kita menilai seseorang, saudara, itu tidak layak. Tetapi saudara, bagi Tuhan, saudara, semua kita menjadi umat yang diperkenankan oleh Tuhan. Artinya apa? Semua kita mendapatkan kesempatan untuk hidup dan berjalan dalam integritas. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Kunci apa itu? Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, kalau tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu saudara, lihat perjalanan daripada Daud. Saudara, Alkitab katakan bahwa Daud itu adalah pribadi yang memiliki integritas di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita mempelajari dan melihat kehidupan daripada Daud, saudara, Daud ini adalah raja, seorang warrior yang tidak terkalahkan. Coba Bapak saudara pelajari, lihat Alkitab bagaimana perjalanan daripada Raja Daud. Saudara, pribadi yang mempertahankan dan hidup dalam integritas. Alkitab berkata, saudara, dia selalu menerima yang namanya kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Kitab Mazmur pasal 27 juga menyebutkan hal yang sama. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara, pada waktu Daud itu tahu, mengerti bagaimana cara, saudara lihat, dia bisa mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Saudara, Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah tergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumahmu seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang kelima, sama-sama kita baca, 3-2 iya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku
kepalaku ke atas gunung batu. Ayat yang ke-6, lebih kencang lagi, 3, 2 ya. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Di dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, Alkitab berkata bahwa Daud itu adalah pribadi yang punya integritas. Ini salah satu contoh. Saudara, bagaimana Daud itu menjalankan integritas bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ayat yang ke-6 menyebutkan pada waktu Daud berhadapan dengan musuh-musuhnya. Pada waktu Daud berhadapan dengan saudara para seterunya. Alkitab katakan, saudara, dia katakan tegaklah kepalanya. Saudara, mungkin selama ini kita menjalani dunia ini dengan kepala tertunduk ke bawah. Saudara, mungkin kita menjalani, saudara, kita begitu melihat bukan ke atas, tetapi kita mulai melihat hal-hal yang ada di bawah. Saudara, orang yang tertunduk, kitab Amsal itu menyebutkan, saudara, dia seperti orang yang sedang bongkok. Dan saudara lihat, orang bongkok itu adalah orang yang pandangannya hanya melihat ke bawah saja. Orang melihat ke bawah saja. Dan saudara, Alkitab menyebutkan pada waktu kita punya integritas di hadapan Tuhan, saudara, kita bisa mengangkat kepala kita. Kita bisa dikatakan sama seperti Alkitab katakan, sekarang tegaklah kepalaku. Saudara, ini bukan salah leher ya, bukan lehernya keseleo, tidak ya. Tetapi dikatakan saudara, kita mulai mengatasi setiap musuh-musuh kita. Apapun dikatakan yang menjadi masalah kita di tahun 2020 yang lalu, saudara, ayo berjalan tegak kepala kita. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan kita di tahun yang lalu. Dan mungkin kita bawa di tahun ini, masih belum selesai juga. Saudara, hari ini, ayo belajar dari pribadi daripada Daud. Kita mulai menegakkan kepala kita, mengatasi setiap musuh-musuh kita. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Ayo katakan sekali lagi, sekarang tegaklah. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku bersorak memuji namamu, bersorak bagi kebesaranmu. Saudara, pribadi yang kedua, Alkitab menyebutkan pribadi yang memiliki yang namanya integritas. Dan saudara lihat, dia memiliki kemenangan dalam kehidupannya. Saudara, pribadi yang kedua ini bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang pertama, saudara menyebutkan bahwa pada waktu dikatakan raja daripada Nebukadnezar itu menaklukkan kota Yerusalem pada waktu itu. Dan saudara, sejarah mencatat maka Yerusalem itu dibawa kendali, dibawa otoritas daripada kerajaan Babel. Dan tahukah saudara, Alkitab menyebutkan apa yang terjadi pada waktu itu. Dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-7 menyebutkan, saudara lihat, ada satu hal yang menarik yang dimiliki oleh Daniel bersama-sama dengan kawan-kawannya. Saudara, Alkitab menyebutkan pada waktu itu Babel itu menguasai, dikatakan, kerajaan daripada Yerusalem. Bahkan saudara, bukan akan hanya Yerusalem, tetapi seluruh dunia. Babel itu menjadi penguasa. Dan saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Alkitab menyebutkan maka Raja Nebukadnezar itu mulai membawa, saudara lihat, orang-orang yang pintar. Nah, diperkirakan saudara lihat usia daripada Daniel itu usianya masih 15 tahun. Usia Daniel itu saudara lihat diperkirakan pada waktu dibawa dari Babel
saudara, itu masih sangat-sangat muda. Nah, kalau sekarang saudara-saudara orang lagi getol tentang anak milenial, ya, generasi Z, misalnya gitu ya, saudara. Ribuan tahun yang lalu, saudara, pada waktu zaman Nebukadnezar, Raja Babel, saudara, sudah memperhatikan yang namanya next gen. Nah, saudara lihat, dalam ayat yang ke-7, saudara, maka ketiga hamba Tuhan ini, saudara, itu dinamai Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Dan saudara lihat, pada waktu mereka ada di Babel, mereka dibuang, dilemparkan di Babel. Saudara, ini bukan satu hal yang nyaman bagi kita. Nah, sama seperti kita, saudara, kita juga seperti itu. Kita ada dalam dunia, tapi hidup kita, cara kita bukan sama seperti dunia. Katakan amin, saudara. Katakan amin, ya. Saudara, Alkitab menyebutkan, ya, Daniel itu mereka diajar, dididik dalam pola daripada Babel. Artinya apa, saudara lihat? Pendidikan mereka, kehidupan mereka, saudara lihat, itu mulai dipengaruhi oleh yang namanya Babel. Tapi ada satu hal yang menarik, saudara. Kalau kita baca dalam Daniel pasal yang ke-1, ayat yang ke-8, Alkitab menyebutkan demikian. Dikatakan Daniel itu berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan apa? Santapan raja. Bahkan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ada satu kata yang menarik yang dimiliki oleh Daniel yang masih muda. Usianya masih 15 tahun diperkirakan. Alkitab berkata, maka Daniel itu punya satu ketetapan hati. Sekali lagi, saudara, integritas itu dimulai dari yang namanya ketetapan hati, kebulatan hati, tekad. Itulah yang dimiliki oleh yang namanya Daniel. Saudara, kalau kita mempelajari kitab Daniel dari Daniel pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-12, saudara, ini luar biasa kehidupan daripada Daniel. Ada 7 raja, saudara lihat, yang hidup dalam pemerintahan kerajaan Babel pada waktu itu. Tapi ada yang aneh. Raja boleh berganti, tetapi Daniel tidak pernah berganti di dalam pemerintahannya. Setuju semua? Katakan amin. Saudara, pada waktu Daniel berhadapan dengan raja-raja yang memiliki gaya hidup, memiliki pola, cara pemerintahan yang berbeda-beda, saudara, Daniel itu punya pengalaman yang luar biasa. Pada waktu, ya, dalam kitab Daniel pasal yang ke-3, Daniel itu pernah mau dibuang, cara dieksekusi, saudara, akibat daripada orang-orang yang iri hati dengan Daniel. Ketika ada sebuah maklumat yang keluar, kalau ada orang dikatakan yang tidak sujud menyembah patung daripada dewa yang dibuat, mereka harus dilemparkan dalam dapur perapian. Saudara perhatikan, apa yang terjadi dengan Daniel? Daniel pasal yang ke-3, Alkitab berkata, saudara lihat, ketetapan hati inilah yang harus dimiliki sebagai orang percaya. Saudara, Alkitab berkata, ya, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku akan buat. Kami tidak akan sujud menyembah. Karena Allah yang kami percaya, Dia sanggup juga melepaskan kami dari segala hal, bahkan termasuk dalam dapur perapian yang menyala-nyala ini. Saudara lihat, ini ketetapan hati. Saudara, mungkin kita juga diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan kita. Begitu banyak pilihan-pilihan yang menggiurkan. Saudara, ya, pada waktu yang lalu saya ingat, saya menggembalakan di satu cabang, ya, ada di GBI, namanya GBI Yang Lim Plaza, saudara, ya. Nah, jadi GBI Yang Lim Plaza ini memang mayoritas itu adalah 90% adalah orang-orang kita Chinese, saudara. Ya. Nah, ada satu pengerja kami,
Saudara, dia ini pengusaha. Ya, nah akibat daripada goncangan pada waktu itu sehingga dia putar usahanya, ya. Dia main money game pada waktu itu. Ya. Nah, saya diundang di kantor dia dan saudara, ya, saya mulai cek pada waktu itu karena itu tiba-tiba usaha itu tiba-tiba membooming. Saudara. Saudara, penghasilan dia tiba-tiba bisa 1 bulan itu bisa dapat ratusan juta. Ya. Nah, pada waktu itu saya tegur dia. Ya, saya bilang ini hati-hati. Ya, karena ini sudah termasuk money game. Karena maaf ya, perusahaan ini itu tidak terdaftar di dalam PJOK. Ya, saya nasihati dia, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Karena kenapa? Karena ini permainan seperti ini dalam sekejap itu bisa hilang. Nah, saudara, maaf ya, itulah karena yang namanya serakah. Ya, sudah untung dilemparkan lagi ke sana, saudara. Untung dilemparkan lagi modalnya ke sana. Tambah besar memang untungnya. Ya. Saya sebagai gembala pada waktu itu saya ingatkan sama dia, hati-hati. Hati-hati main game ini. Ya. Saudara, dalam sekejap uangnya 5M. Tiba-tiba uangnya hanya ada di apa, di elektronik, tiba-tiba jadi 0. 5M jadi 0. Saudara, sakit kepala, saudara, stres, masuk rumah sakit. Saudara, kadang-kadang kita ini diperhadapkan dengan hal-hal pilihan seperti ini. Sama seperti apa yang terjadi dengan Daniel. Daniel juga diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Bahkan sampai Raja Darius memerintah juga seperti itu. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, kalau saudara mempelajari tentang kitab Daniel, hal yang sama juga dalam pemerintahan Raja Darius. Keluar maklumat, kalau ada orang dalam waktu 3 hari tidak berdoa menyembah kepada Tuanku Raja Darius, dia harus dilemparkan dalam gua singa. Saudara, diperkirakan usia daripada Daniel pada waktu itu, dalam Daniel pasal yang ke-6, usianya itu sudah 80 tahun. Saudara lihat, ketetapan hati inilah yang membuat Daniel itu bisa bertahan. Musim bisa berganti musim. Raja dalam pemerintahan itu bisa berganti. Tetapi saudara lihat, ketetapan hati inilah yang membuat Daniel itu bisa bertahan. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Pada waktu Daniel pasal yang ke-6, orang berusaha untuk mencari kesalahan. Orang berusaha untuk menjungkir balikan, saudara lihat, pemerintahan daripada Daniel. Menjatuhkan Daniel. Akan tetapi, saudara, mereka tidak menemukan. Dalam Daniel pasal yang ke-6, saudara, kalau saudara baca dalam ayat yang ke 10, ya. Nah, ini yang Daniel lakukan, saudara lihat. Daniel 6 ayat 10. Coba tolong dibaca bersama-sama. Yuk kita baca ya. Ayat 10. Ya, berarti kalau di situ ayat 9, ayat 10. Satu lagi, ya. Ayat 11 berarti ya. Iya, ayat 11. Oke, ini ya, ya. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. 3, 2, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, apa dikatakan? Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari apa? Ia berlutut, berdoa, terus serta memuji Allahnya. Seperti apa dikatakan? Yang biasa dilakukannya. Saudara perhatikan, yang biasa. Saudara, ternyata ini yang menjadi kata kunci. Kalau kita ini punya ketetapan hati. Saudara, pada waktu Alkitab menyebutkan Daniel mendengar ada surat perintah yang dikeluarkan, Alkitab berkata, maka Daniel dia naik ke loteng atas, dan apa yang terjadi? Saudara, maka Daniel itu mulai berdoa. Alkitab katakan 3 kali sehari. Nah, bayangkan saudara, 3 kali sehari.
Seperti biasa dia lakukan. Bayangkan umur 80 tahun. Coba saudara hitung. 15 tahun dia di Babel. Artinya apa? Dia sudah biasa untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Umur 80 tahun dia juga biasa melakukan itu. Artinya selama 65 tahun dia konsisten. Saudara lihat, konsisten juga itu bicara tentang integritas. Artinya apa? Saudara lihat, Daniel itu dia punya ketetapan hati. Dia konsisten dengan apa yang dilakukan. Nah, makanya Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana happy ending daripada Daniel. Saudara, makanya kalau hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab, setiap mereka menjalankan integritas yang benar, happy endingnya satu, mereka selalu mau menerima kemenangan. Amin. Saudara lihat apa yang terjadi dengan Daniel pada waktu di gua singa, pada waktu di dapur perapian. Saudara, happy endingnya enak, semuanya kemenangan. Katakan amin. Nah, saya mau tanya kepada kita hari ini, bagaimana dengan happy ending saudara di tahun 2020 yang lalu? Apakah happy ending? Apakah semuanya bahagia, senang, menerima kemenangan? Atau kita menutup tahun 2020 dengan air mata, dengan kesulitan, dengan tantangan? Kita berdoa supaya juga kita mengakhiri bulan Januari ini dengan happy ending. Amin. Bahkan kita juga akan mengakhiri tahun 2021 dengan happy ending. Kenapa? Saudara, karena ada integritas yang saya dan saudara persembahkan kepada Tuhan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi buat Allah kita. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa. Mari kita beri bersama-sama saudara. Dari kasih-Mu, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap, dunia tak bisa menjauhkanku dari Kau. Mari sekali lagi. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Jauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, saya tutup dengan satu pribadi yang bernama Yusuf. Saudara, kalau kita melihat pribadi Yusuf, saudara, Yusuf juga itu happy ending. Saudara, dari usia muda, Alkitab menyebutkan usianya 17 tahun pada waktu dia menerima mimpi, visi daripada Tuhan. Dan saudara, kalau kita mempelajari, saudara, dari rumah daripada ayahnya sampai Yusuf itu berada di istana. Saudara, usia Yusuf itu sekitar 30 tahun. Artinya apa? Saudara, 13 tahun Yusuf itu melewati proses demi proses yang ada. Yusuf itu mulai difitnah, dia dijual, dilemparkan di sumur. Bahkan Alkitab katakan dia dibawa di Mesir. Saudara, dia menjadi budak. Tetapi ada satu hal, saudara lihat, yang dimiliki oleh Yusuf. Alkitab berkata, Yusuf itu punya yang namanya integritas.
Bagaimana kita tahu dengan Yusuf, saudara? Yusuf dia konsisten dengan panggilan daripada Tuhan. Saudara, kakaknya, orang tuanya itu mencibir dengan mimpi, dengan visi yang dia lihat. Mereka berkata, bagaimana mungkin, apakah engkau mau menjadi raja atas kami? Saudara, mereka gak terima, komplain. Tapi Yusuf dia konsisten dengan panggilan Tuhan. Dia pegang, saudara lihat. Sekalipun saudara lihat orang itu tidak sesuai dengan visinya, orang tidak sesuai dengan panggilannya, tetapi dia tetap connect dengan panggilan Allah yang Tuhan taruh dalam hatinya. Dan saudara, apa yang terjadi dengan Yusuf? Kalau saudara baca Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, saudara, ini happy ending. Seorang yang punya integritas, saudara, orang yang berjalan dan hidup dalam integritas. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Saudara, ini yang terjadi dengan Yusuf. Kita baca sama-sama ayat terakhir. Kita akan berdoa. Kejadian pasal yang ke-20, 50 ayat yang ke-20. Tolong ditampilkan ayatnya, satukan lagi, baru kita tutup dalam doa. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Alkitab berkata demikian. Oke. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, mungkin dunia sedang mereka-rekakan yang jahat. Mungkin teman-teman kita di sekeliling kita mereka-rekakan yang jahat. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf, keluarganya sendiri itu merekakan jahat kepada Yusuf. Tapi Alkitab katakan orang yang punya integritas, saudara, orang yang berjalan dan hidup dalam integritas, saudara, dia bisa mengubah keadaan itu. Amin. Katakan amin, saudara. Saudara, integritas saudara itu akan mengubah masa depan kita. Katakan amin, saudara. Ya. Saudara, mana mungkin Yusuf, seorang anak muda 17 tahun yang masih buta melihat masa depan. Tapi Alkitab katakan integritas inilah yang akan menjangkau dia kepada yang namanya masa depan dia. Amin. Saudara, masa depan itu ada di tangan saudara, bukan ada di tangan orang lain. Bukan ada di tangan orang tua kita, enggak. Jangan saudara berkata, Pak, orang tua saya gak punya uang untuk menyekolahkan saya. Pak, saya gak punya channel untuk bekerja di A, perusahaan B. Saudara, saya mau kasih tahu kepada kita, kalau saudara punya integritas, integritas inilah yang akan mengkoneksikan kita dengan masa depan. Yusuf itu mengalami hal demikian. Orang coba untuk mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf, tapi lihat, integritas itu akan membawa kita kepada yang namanya kebaikan. Amin. Nah, hari ini ada 3 pribadi yang kita pelajari. Pada waktu saudara punya integritas, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Daniel, Daud, Daniel, bahkan yang ketiga itu adalah Yusuf. Nah, hari ini ayo, ketetapan hati yang berkenan, saudara, ini akan membawa kita menuju kepada yang namanya masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu, tapi firman-Mu, Roh Kudus-Mu tidak terbatas bagi kami. Tuhan, mari bawa kami di tahun 2021, kami boleh belajar seperti Daud, belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami boleh belajar seperti Yusuf. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk boleh berjalan dalam integritas bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami. Mari ambil waktu 1 menit lagi, saudara, berdoa di hadapan Tuhan. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus,
Yesus, pulihkan kami, ubahkan kami. Bangkitkan kami ya Tuhan, bangkitkan kami. Bangkitkan kami. Bangkitkan umat-Mu ya Tuhan. Bangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan, yang telah memberkati kami, mengajari kami agar kami tetap berpegang teguh dan berintegritas ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami senantiasa ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarkan berkat kasih karunia-Mu menyertainya dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua sambil mendengarkan warta sepekan untuk sepanjang minggu ini. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pengumuman Warta Jemaat GBI Victory Jalan Pematang Siantar nomor 57 Pagar Jati Dusun 8 Lubuk Pakam, Minggu 31 Januari 2021. Shalom Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru datang dan selama bergabung dan beribadah di gereja ini. Kita bukan orang lain tapi kita saudara dan satu keluarga di dalam Tuhan. Untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah dan bersekutu di gereja ini. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan yaitu hari Senin 1 Februari 2021, hari Rabu 3 Februari 2021, dan hari Jumat 5 Februari 2021 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Selasa 2 Februari 2021 yaitu doa malam pengerja awal bulan pukul 19.30 WIB di gereja ini. Hari Kamis 4 Februari 2021 yaitu ibadah kul di rumah Bapak M. Dolok Saribu, alamat Jalan Pematang Siantar samping gereja kita ini, pukul 19.30 WIB, dan supaya seluruh jemaat datang untuk beribadah. Hari Sabtu 6 Februari 2021 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini, dan hari Minggu 7 Februari 2021 yaitu doa fajar pukul 4.30 WIB di tempat gereja ini, dan ibadah raya disertai perjamuan kudus dan sekolah minggu berjalan seperti biasa di tempat ini yaitu pukul 10.30 WIB. Bagi pelayanan jemaat, bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti
penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah, amin. Visi gereja kita tahun 2021 yaitu tahun kemenangan, 1 Tawari 20 ayat 1 sampai 3. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban, serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Demikian pengumuman warta jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya dengan semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi kita katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Sekali lagi, ajarku memahami semua yang Kau ingini, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Di siang hari ini, di ibadah ini Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Engkau memberikan kami napas kehidupan, umur yang panjang. Engkau pelihara kami dari anak-anak kecil sampai dewasa. Engkau pelihara anak-anak dan cucu. Sampai saat ini kemurahan-Mu terlebih besar daripada hidup. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Kami berterima kasih di siang hari ini. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Bapa, tapi dengan hati yang rindu Bapa di hadapan-Mu, kami boleh bersyukur dan bersyukur. Itulah yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Di siang hari ini terima kasih Yesus buat ibadah yang singkat ini. Kami
untuk boleh Tuhan belajar dari firman-Mu, untuk boleh kami Tuhan belajar jujur di hadapan-Mu. Kejujuran itu mengaku semua Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang tak pernah luput dari dosa ya Tuhan. Jika kami mengaku dengan jujur, maka Engkau Tuhan membuka tangan-Mu lebar-lebar untuk memberikan kami Tuhan dekapan yang hangat di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu Albiar Eko yang telah Kau kirim tempat ini untuk melayani Engkau lewat firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu ini boleh Engkau pakai semakin heran di setiap pelayanan. Setiap pelayanan boleh Tuhan menjangkau jiwa dan jiwa diselamatkan oleh firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu. Engkau berkati Tuhan perjalanan hidupnya. Engkau urapi Tuhan dengan urapan baru-Mu Yesus. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan, setiap jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Di masa mudanya ini Tuhan, Engkau pakai dia dengan luar biasa. Tuhan Yesus Allah kami, terima kasih di siang hari ini. Seluruh yang ambil bagian melayani di tempat ini, dari mulai WL, singer, pemain musik, kolektor, pembaca warta, bahkan seluruh Tuhan yang hadir di tempat ini. Mari kiranya Engkau Tuhan semakin hari memberkati. Mari Engkau Yesus Tuhan turun tangan untuk seluruh hidup kami. Karena perjalanan hidup ini kami Tuhan, jikalau kami melihat Tuhan situasi saat ini, ada banyak persoalan di negara bahkan di seluruh dunia. Kami merasa gentar jika kami sendiri berjalan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan Yesus Allah kami yang dahsyat, untuk boleh menghalau kami, memberikan kami ketenangan. Karena di dalam perlindungan Tuhanlah hidup kami merasakan aman. Sekalipun dunia ini digoncang, namun kami percaya kasih Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara hidup kami. Itulah Tuhan doa kami dan pengharapan kami. Dengan iman kami berjalan bersama Engkau Yesus Tuhan kami. Di siang hari ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Berkat-Mu yang luar biasa kami rasakan saat ini. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan 2 di tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu adalah milik kami. Sekalipun dunia ini dihancurkan, namun firman-Mu berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Itulah Tuhan, firman-Mu yang membawa keselamatan, firman-Mu yang membawa kemenangan, firman-Mu berkuasa atas seluruh umat-Mu. Inilah Tuhan kami imani, kami akan meraih kemenangan itu di dalam tahun ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Di siang hari ini, jikalau saat ini Tuhan, kami mengingat saudara kami yang tidak ada hadir di tempat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa mereka saat ini alami. Permasalahan mereka kami tidak tahu ya Bapa. Tetapi Engkau akan mengetahui dan melihat. Jikalau mereka Tuhan di dalam kesusahan, biarlah Engkau Tuhan memberikan penghiburan. Jikalau mereka Tuhan di dalam penyakit, biarlah Engkau Tuhan penyembuh. Jikalau mereka Tuhan di dalam kemalasan, mari Engkau Tuhan jamah hati mereka, berikan semangat baru, pengharapan daripada Tuhan, untuk membuat hati mereka Tuhan rindu untuk memasuki kerajaan Allah lewat ibadah kami di tempat ini ya Tuhan. Inilah doa kami buat umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus Allah kami tetap berdoa Tuhan pada gembala sidang kami di tempat ini, di mana Tuhan Engkau
membuat dia menjadi gembala domba-Mu di tempat. Kami tetap Tuhan memohon urapan-Mu bagi hamba-Mu. Kalau urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu untuk memberikan dia Tuhan kekuatan, semangat baru. Sekalipun Tuhan mungkin ada kesusahan, ada persoalan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih di tempat ini, Engkau akan memberikan kekuatan baru lewat pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Ada jiwa dimenang. Inilah doa kami Tuhan. Yesus Tuhan, di sini Tuhan ada persembahan yang kami berikan dari hasil tangan kami Bapa. Mari kiranya Engkau Tuhan menerima menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Dan biarlah Engkau memberkati juga untuk dipergunakan perluas kerajaan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati seluruh pekerjaan kami ya Bapak Yesus. Biarlah Tuhan di hari akan datang keberhasilan itu kami miliki dan kami boleh memberi yang terbaik lagi buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk tembal kami Deli Serdang ini. Biarlah kerajaan Allah itu Tuhan berperluas di tempat. Jikalau kerajaan Allah Tuhan melebar di tempat ini, maka kami akan merasakan suasana surga itu turun. Kami merasakan damai sejahtera itu Tuhan mengalir di hati kami, umat-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga pada saat siang hari ini. Selamat siang Yesus. Selamat siang Roh Kudus. Selamat siang Bapa di surga. Hormat kami saat ini dan sampai selamanya. Jikalau kami Tuhan berpisah satu sama lain, kami akan pulang dari tempat ini, kami akan imani, kami bawa pulang berkat sukacita yang berlimpah-limpah melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Mari buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan siapkan hatimu, terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai, memberkati hidupmu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang, ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersorak-sorak muliakan
Masuk dalam